Oke, baik, mohon maaf tadi terpause atau terhenti videonya. Kita akan lanjut saja. Ya, ini adalah kerangka pikir yang akan memudahkan pemahaman kita terhadap teori ini. Jadi, kita pahami dulu perilaku itu dapat berubah dan dia membutuhkan sesuatu stimulus untuk melakukan perubahan seperti yang sebelum-sebelumnya yang kita pahami. Nah, jika menurut teori disonansi kognitif ini, sebuah perilaku yang mengalami disonansi atau ketidakseimbangan ini dapat dapat berubah perilakunya atau terjadi perubahan perilaku ketika ia memberikan respon atau tanggapan kepada disonansi atau ketidakseimbangan tersebut dengan cara mungkin akan mengurangi disonansinya atau bahkan menghilangkan disonansinya. Dimana ketika dia telah melakukan respon mengurangi atau menghilangkan disonansi, ini tulisannya kurang, maka terjadi perubahan perilaku. Jadi perubahan perilaku ini juga merupakan salah satu counter, salah satu efek samping dari disonansi kognitif tersebut atau ketidakseimbangan yang terjadi pada dirinya untuk menciptakan suatu keadaan yang seimbang kembali. Maka dia melakukan perubahan perilaku. Jadi begini. Jadi menurut si teorinya disonansi kognitif ini, ada beberapa hal yang dilakukan individu untuk mengatasi disonansi atau ketidaknyamanan psikologi di dalam dirinya, yaitu pertama, dengan cara dia mengubah elemen tingkah laku, kedua, mengubah elemen kognitif lingkungan, ketiga, menambah elemen kognitif baru. Nah, jadi dia mengubah tingkah laku, mengubah kognitifnya, dan menambah kognitif baru. Nah, ini semua bisa kita sebut terjadinya perubahan perilaku. Jadi walaupun yang merah doang nih saya kasihin di sini, tapi kedua ini adalah sebenarnya juga perubahan perilaku yang dia upayakan untuk mengcounter rasa ketidaknyamanan yang terjadi ketika terjadi kesenjangan psikologis atau disonansi psikologis pada dirinya sendiri terhadap suatu perilaku. Jadi karena memang kodratnya manusia itu akan terus mencari zona nyaman. Nah, makanya motivator selalu bilang keluar dari zona nyaman, karena ketika kita keluar dari zona nyaman kita akan melakukan sebuah perubahan-perubahan untuk mengatasi ketidaknyamanan tersebut, mengatasi disonansi kognitif pada diri kita. Nah, jadi begitupun padahal perilaku kesehatan. Ketika dia nyaman dengan perilaku tidak sehatnya, maka jelas tidak akan terjadi disonansi psikologis atau disonansi kognitif pada perilaku tersebut pada diri seseorang. Tetapi ketika kita melakukan sebuah stimulus atau sebuah paparan kepada perilaku ketidaksehat tersebut, maka akan menimbulkan suatu disonansi atau menimbulkan suatu ketidakseimbangan, ketidaknyamanan terhadap perilaku yang tidak sehat tersebut. Yang mana kita harapkan ketika seseorang atau seorang individu merasa tidak nyaman atau terjadi kesenjangan psikologis pada dirinya terhadap suatu perilaku yang tidak sehat, maka dia akan merubah perilakunya. Ini yang paling utama yang kita inginkan ya. Yang paling pertama kita inginkan dari suatu perubahan perilaku adalah berubah tingkah lakunya dari yang tidak sehat menjadi sehat. Jadi ketika seseorang masih merasa nyaman, masih terjadi suatu keseimbangan kognitif pada suatu perilaku, maka perilaku itu tidak akan berubah. Nah, ketika harus berubah, maka dia harus meninggalkan zona nyaman, atau kita menciptakan suatu kondisi ketidaknyamanan psikologis tersebut yang akhirnya menyebabkan ia harus berubah perilaku. Nah, selain berubah perilaku, sebenarnya counter lainnya adalah dia mengubah elemen kognitifnya atau menambah elemen kognitif baru untuk mendukung perilakunya, untuk dia tetap nyaman di perilaku
tersebut atau dia harus berubah. Nah, nanti ada studi kasusnya di akhir. Saya sudah berikan contoh jurnalnya, bagaimana cara kerja mengubah tingkah laku, mengubah elemen kognitif dan menambah elemen kognitif. Jadi misalnya kalau di jurnal nanti yang saya tunjukkan adalah ketika perilaku merokok. Saya senang sekali ya dengan contoh ini karena memang kasusnya sudah banyak dan dekat juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Misal ada seseorang perokok, dia nyaman dengan perilaku merokoknya tersebut. Kemudian kita guncang kenyamanan tersebut dengan beberapa hal yang akhirnya menyebabkan dia tidak nyaman. Nah itu kurang lebihnya contohnya. Nah, nanti kita lihat ya satu persatu bagaimana dia merubah tingkah lakunya atau kognitif lingkungan dan menambah elemen baru, pengetahuan baru atau kognitif barunya. Nah, jadi kalau tadi saya bercerita, saya menjelaskan kalau kita mau merubah perilaku seseorang, maka kita harus mengguncang zona amannya, atau lawan disonansi adalah konsonan ya. Jadi psikologisnya yang bersifat seimbang. Nah, kita rubah, kita guncang supaya terjadi disonansi kognitif. Nah, ini menurut Festinger ada beberapa faktor atau hal yang menyebabkan terjadinya disonansi kognitif pada seseorang. Pertama, ada inkonsistensi logika atau logical inconsistency. Ini adalah ketidakseimbangan logika. Jadi ada dua pengetahuan atau dua pemahaman, dua belief, dua value yang dia yakini keberadaannya di dalam dirinya, namun itu bertentangan. Contohnya yang merokok ya, kebanyakan perokok itu mengetahui efek atau bahaya dari perokok. Nah, itu inkonsistensi logika. Ketika logika yang satu menyatakan dia membutuhkan rokok untuk misalnya mengisi waktu luang atau kebosanan atau inspirasi dan lain sebagainya, kesenangan, pergaulan, tetapi logika lainnya di dalam dirinya juga meyakini akan adanya bahaya dan efek samping dari rokok. Nah, itu terjadi perbedaan atau inkonsistensi. Jadi logikanya, knowledge atau belief atau value yang di dalam dirinya itu tidak konsisten atau tidak beriring sejalan. Jadi ada yang bertentangan. Ini akan menyebabkan disonansi kognitif. Kedua adalah nilai budaya atau kultur yang ada di masyarakat. Ini lebih kepada lingkungan di mana dia tinggal, di mana dia beraktivitas, di mana dia bersosial, di mana dia mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Nilai-nilai budaya yang ada di lingkungan tersebut mungkin jika bertentangan dengan perilakunya, bertentangan dengan pengetahuannya, bertentangan dengan sikap dan value yang dia yakini, dia miliki, dia punya, dia pertahankan. Ini berbeda dengan lingkungan budaya, culture sekitar yang biasa dia beraktivitas dan sebagainya. Ini berbeda, maka ini juga akan menyebabkan ketidakseimbangan kognitif atau disonansi kognitif. Jadi berbenturan kan. Nah, ini menyebabkan kondisi ketidaknyamanan psikologis tersebut. Oke, next berikutnya adalah opini umum atau generality opinion atau opini publik. Jadi ini adalah pendapat, persepsi yang dianggap umum di masyarakat atau pendapat atau opini yang memang beredar di masyarakat luas, dan itu yang diyakini oleh masyarakat luas pada umumnya di lingkungan biasa kita tinggal. Atau mungkin kita lebih mengenalnya apa, persepsi ya, persepsi di suatu lingkungan atau suatu kelompok masyarakat. Nah, itu yang biasanya dianggap umum.
Berikutnya adalah pengalaman masa lalu. Jadi pengalaman masa lalu ini juga dapat mempengaruhi ketidakseimbangan kognitif atau ketidakseimbangan psikologis pada seseorang yang akhirnya menyebabkan perubahan perilaku. Jadi dia memiliki pengalaman-pengalaman terdahulu yang akhirnya menjadi pemicu atau penyebab munculnya disonansi kognitif. Misalnya tadi yang opini umum belum saya beri contoh ya. Misalnya yang terkait rokok tadi ya. Opini umumnya di masyarakat adalah perokok itu adalah laki-laki. Kalau perempuan yang merokok atau wanita yang merokok berarti dia memiliki label, mungkin label wanita nakal atau wanita atau perempuan yang melewati batas gitu, karena yang lazimnya merokok adalah para laki-laki. Itu adalah opini umum yang ada di masyarakat. Nah, ketika ada perempuan yang merokok, kemudian dia dihadapkan pada suatu lingkungan yang memiliki opini seperti tadi, maka itu menjadi sebuah ketidakseimbangan atau sebuah ketidaknyamanan psikologis terhadap perilaku merokok dia di lingkungan tersebut. Nah, yang berikutnya adalah pengalaman masa lalu. Tadi yang pengalaman masa lalu contohnya juga mungkin ketika dia melakukan perilaku merokok, kemudian dia memiliki keluarganya memiliki suatu riwayat, misal ayahnya, kakaknya, atau omnya, atau siapa kakeknya yang juga melakukan perilaku tersebut dan berakhir dengan kematian karena penyakit kronisnya, itu menjadi pengalaman masa lalu hingga dia tidak ingin melakukan masalah merokok atau berhenti dari perilaku merokok. Itu juga memunculkan disonansi kognitif. Oke. Nah, dari ini semua ada beberapa hal yang bisa kita sebagai dari penyebab atau pemicu disonansi kognitif ini, kita bisa melakukan sebuah rekayasa atau memperkuat pemicunya, memperkuat penyebabnya supaya mempercepat terjadinya perubahan perilaku yang kita harapkan. Nah, dalam hal ini yang bisa sangat mungkin kita rubah adalah satu, yang inkonsistensi logika. Jadi kita menyuguhkan pengetahuan kognisi yang berbeda hingga akhirnya berbenturan dengan pengetahuan atau logika yang dia miliki. Kita perkuat terus dengan perubahan perilaku yang kita harapkan. Tadi saya contohkan ketika dia memiliki sebuah logika, dia membutuhkan rokok untuk menghilangkan kebosanan, kesendirian atau mencari inspirasi. Kemudian kita berikan dia juga logika atau kognitif atau pengetahuan tentang efek dan bahaya dari rokok ini. Kemudian akan terjadi inkonsistensi logika tersebut ya kan. Nah, ketika kita ingin merubah perilakunya, maka kita harus meningkatkan inkonsistensi logika tersebut menjadi benar-benar saling bersimpangan dan akhirnya kita memberatkan atau memperkuat logika atau kognisi yang terkait supaya dia mau berubah perilakunya. Jadi kita papar terus, kita beri edukasi terus, kita beri pemahaman, pengetahuan, persepsi tentang bahaya merokok dan segala macamnya yang akan mendukung dia berganti atau berubah perilakunya menjadi tidak merokok, seperti itu. Kemudian kedua di sini yang saya beri warna merah adalah opini umum. Opini umum yaitu opini masyarakat, di mana opini atau persepsi atau pendapat dari masyarakatnya yang dirubah. Contohnya ini yang sudah sangat berhasil ya. Ini ASI. Dulu tahun 90-an, ASI ini belum menjadi pendapat tentang ASI, persepsi atau opini tentang ASI itu masih negatif. Jadi susu formula dalam hal ini lebih positif diterima di masyarakat dengan pendapat dan pandangan bahwa ketika memberikan ASI itu
dianggap tidak mampu membelikan susu formula. Jadi dipandangnya keluarga yang memberikan susu formula adalah keluarga yang berada karena mampu membeli susu formula yang dengan harga mahal. Nah, itu pemahaman atau pendapat atau opini tentang ASI eksklusif dan susu formula di tahun 90-an. Akhirnya terjadi pergeseran atau opini umumnya berubah sekarang. Sudah banyak yang berpendapat, berpersepsi bahwa ASI adalah makanan terbaik untuk bayi, maka bergeser. Nah, ketika ibu-ibu itu berada di kelompok yang memiliki opini ASI memiliki nilai positif lebih tinggi atau ASI merupakan makanan atau asupan terbaik untuk bayi, maka akan terjadi perubahan perilaku pada si ibu itu yang lebih mendukung pemberian ASI pada bayinya. Seperti itu. Jadi dalam dua hal ini pemicunya kita bisa menciptakan disonansi yang sangat mungkin mempengaruhi perubahan perilaku. Jadi kita bisa mengintervensi atau merekayasa atau memberikan stimulus lebih pada dua pemicu ini. Nah, jadi si Fastinger ini kemudian menjelaskan lagi. Jadi implikasi itu dampak ya. Dampak dari si disonansi kognitif atau ketidaknyamanan, tidak keseimbangan psikologis ini akan berpengaruh pada satu keputusan seseorang terhadap suatu hal, terhadap suatu perilaku, pada suatu tindakan, pada suatu pengambilan keputusan lainnya. Ini akan mempengaruhi. Kemudian yang kedua tentang akan mempengaruhi force compliance. Jadi tekanan dari pihak luar. Jadi ketika dia tantangan dari pihak luar atau pertentangan pendapat di pihak luar itu akan menjadi implikasi dari teori tersebut. Ketika dia mempertahankan pandangannya, pendapatnya, pengetahuannya, dan itu bertentangan dengan pihak luar, ini akan semakin besar gapnya atau force compliance-nya atau tekanan atau gesekan dengan lingkungan sekitar. Itu menjadi semakin besar gapnya. Kemudian dia akan berimplikasi juga pada proses pencarian informasi. Jadi ketika seseorang merasakan ketidaknyamanan kognitif atau disonansi kognitif ini, maka dia akan mencari informasi lainnya untuk baik mengcounter perilakunya atau untuk meyakinkan perilaku yang dia lakukan atau mencari perilaku apa yang baik yang harusnya dia lakukan. Terakhir, untuk dukungan sosial, untuk dia mencari dukungan sosialnya, karena dalam berperilaku mencari dukungan sosial individu untuk berperilaku untuk mengcounter atau menciptakan keseimbangan tersebut. Karena tadi ya, perilaku manusia itu harus dalam keadaan seimbang, tidak terjadi disonansi. Nah, ketika terjadi disonansi, dia akan mencari dukungan sosial, dia akan mencari informasi untuk menyeimbangkan keadaan tersebut di dalam dirinya. Nah, maka kita hadir di sini. Kita dapat hadir di pencarian informasi dan di dukungan sosial. Dengan cara misal kita menyediakan informasi-informasi yang akurat, yang baik, yang mudah dipahami oleh individu-individu untuk memperkuat perilakunya atau untuk merubah perilakunya. Atau dengan implikasi yang kedua, kita menciptakan dukungan sosial supaya perilaku tersebut, perilaku yang baik terjaga dan atau dia dapat meninggalkan perilaku tidak baiknya. Dukungan sosial ini bisa kita ciptakan dari keluarga, lingkungan, dari tenaga kesehatan dan juga dari kelompok masyarakat. Nah, jadi dari teori ini kita bisa belajar bagaimana kita dapat merubah perilaku seseorang dengan menggoyahkan keseimbangan kognisinya, atau kita masuk dengan disonansi
atau ketidakseimbangan kognitif tersebut. Dengan menciptakan ketidakseimbangan tersebut, kita berharap adanya perubahan tingkah laku, perubahan kognitif, atau menambah kognitif baru untuk memperkuat perilakunya menjadi perilaku yang baru. Nah, tentu saja dalam hal kesehatan ini, perilaku barunya adalah perilaku kesehatan yang kita harapkan. Nah, dengan cara apa? Kita dengan cara menciptakan pemicunya untuk menciptakan disonansi tersebut dengan menciptakan situasi inkonsistensi logika dan menciptakan opini publik atau opini umum. Nah, diharapkan nanti opini publik dan inkonsistensi logika ini dapat mempengaruhi dalam pencarian informasi dan dukungan sosial. Ini ada jurnal, contohnya baik. Nanti silahkan di-download, dicari di Google, dengan mudahnya bisa ditemukan. Ini judulnya Gambaran Disonansi Kognitif pada Wanita Perokok Dewasa yang Berpendidikan Tinggi. Nah, ini teorinya menggunakan teori disonansi kognitif, dan ini kelihatan nih. Di jurnal tersebut dijelaskan dengan jelas mana yang disebut dengan inkonsistensi logis, mana yang disebut dengan nilai budaya yang akan mempengaruhi perilaku perokok wanita ini, kemudian pengalaman masa lalu dan pendapat umum atau persepsi publik terhadap perilaku merokok. Nah, ini menjadi sumber-sumber atau pemicu dari keadaan disonan pada seorang individu. Jadi ini sumber-sumber disonan yang terjadi pada para perokok wanita. Jika ini diteruskan, kita lakukan intervensi-intervensi dalam hal-hal ini, maka tidak dipungkiri kita mungkin saja para perokok ini bisa berhenti merokok. Nah, ketika dia sudah memahami sumbernya, maka orang itu kan harus mengcounter perilakunya supaya dia kembali balance lagi tadi kan. Nah, ketika dia balance tadi itu dia membutuhkan 3 cara ini, supaya bagaimana nih saya untuk tetap dalam kondisi konstan atau dalam kondisi seimbang. Tadi menghilangkan disonansinya itu dengan cara mengubah tingkah laku baru, mengubah kognisi yang dia miliki, dan menambah kognisinya. Di jurnal ini dijelasin apa yang informan-informan ini lakukan terkait pengubahan perilaku, mengubah pengetahuan, dan menambah pengetahuan. Jadi di sini perilakunya sama-sama karena dia sudah menyadari itu adalah suatu perilaku yang salah karena terjadi disonan, dia tidak nyaman, maka dia mulai mengcounternya dengan mengurangi konsumsi merokok. Atau dia mengubah pelabelan kognitif yang ada di masyarakatnya, dan atau dia menambah dengan cara misalnya, nah ini yang menyebabkan dia inkonsistensinya tinggi itu ketika dia menambahkan elemen kognitif negatif terhadap perilaku merokok. Seperti di sini contohnya ibunya perokok ini, si Yuli, ibunya perokok ini juga merokok sejak SMA, tetapi juga dapat memiliki anak, dan anaknya itu seperti saya pintar. Ini Yuli kalau dilihat dia lulusan New Zealand. Nah, itu menjadi inkonsistensi logika yang dia miliki untuk mengcounter dia, untuk dia tetap berhenti merokok. Nah, kita berperannya di sini. Kita bisa berperan di sini, menambah elemen kognitif yang positif supaya menjadikan inkonsistensi logikanya menjadi lebih kepada arah perubahan perilaku. Jadi kita counter lagi ini pengetahuannya, misalnya Yuli, kita lihatin lagi. Banyak ibu-ibu yang merokok walaupun udah memiliki anak, tetapi dia memiliki
faktor resiko kejadian kanker, terutama eh, kanker-kanker yang berhubungan dengan saluran pernafasan. Tapi banyak juga ibu-ibu yang merokok memiliki kanker yang berkaitan dengan sistem reproduksinya gitu. Jadi di counter lagi pengetahuannya yang salah, pengetahuan yang kurang tepat terhadap merokok menjadi lebih tepat. Nah, di sini adalah peran kita supaya dapat meluruskan elemen kognitif, merubah, menambahkan menjadi keadaannya menjadi inkonsistensi dengan harapan dia nanti akan berubah atau berbeloknya pada perilaku yang kita harapkan. Gitu. Ini kurang lebihnya daftar pustakanya. Oke, semoga penjelasan saya mudah dipahami. Saya yakin pasti masih banyak kekurangan, dan bila ada pertanyaan silahkan langsung ditanya di kolom komentar atau bisa melalui sistem kuliah online kita, UHAMKA Learning, online UHAMKA Learning ya, langsung ditanyakan di kolom komentar. Oke, saya rasa masih banyak yang kurang dalam penyampaian saya. Jangan berhenti belajar dari sini saja. Silahkan diperkaya lagi informasi-informasi dari sumber-sumber yang lainnya. Akhir kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.